selamat datang di konten membership Getty Media. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Aku Nadia Nindita dari Getty. Buat teman-teman yang mau mengenal aku lebih jauh, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk diklik dulu Instagram aku di bawah ini, nadia.anindita. Dan juga jangan lupa di subscribe dulu untuk akun channel Getty Media. Karena hari ini kita bakal seru banget, bakal ngebahas banyak banget topik-topik yang pastinya teman-teman butuhkan. Salah satunya adalah mengenai 5 impact personal branding yang baik untuk brand ataupun produk yang akan kamu jual nantinya atau sedang kamu jual sekarang. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal ngebahas dulu bahwa penting banget sih untuk teman-teman sekalian punya personal branding yang tepat. Apalagi kalau teman-teman punya cita-cita untuk jadi influencer, kemudian teman-teman pengen punya personal branding yang bagus untuk teman-teman jual produk atau teman-teman bisa mempromosikan suatu produk nantinya. Kita akan bahas satu persatu, kita akan mulai dari poin pertama. Di poin pertama, kenapa sih penting banget bahwa kita harus punya personal branding yang bagus, apalagi kalau teman-teman di sini pada punya produk. Karena kebanyakan kan dari subscriber Getty Media ini adalah teman-teman UKM ya. Jadi rata-rata anak muda sekarang itu udah menjurus menjadi seorang entrepreneurship. Jadi teman-teman penting banget untuk punya personal branding yang tepat, apalagi kalau teman-teman punya produk. Salah satu impact-nya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Impact pertama dari personal branding yang baik adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena ketika orang tahu siapa kamu, kemudian apa aja sih nilai-nilai yang udah ada di dalam diri kamu, mereka akan merasa lebih yakin untuk membeli suatu produk yang kamu promosikan atau yang kamu jual. Misalnya, kalau kamu sering banget berbagi konten edukatif atau inspiratif, konsumen tentu akan melihat kamu sebagai seseorang yang lebih kredibel. Jadi kepercayaan mereka terhadap produk yang kamu promosikan atau terhadap produk yang kamu jual juga akan lebih meningkat. Salah satu contohnya kita lihat aja Fadil JD. Ini teman-teman udah pasti tahu ya. Fadil JD ini adalah keluarga atau diri dia sendiri itu yang personal brandingnya bagus banget. Mau di Instagram, mau di TikTok, kemudian di YouTube juga subscribernya udah banyak banget ya. Dengan personal branding dia yang humoris tapi juga tetap relatable ya dengan kehidupan sehari-hari kita, tentunya dia berhasil meningkatkan kepercayaan orang terhadap produk yang ia promosikan. Seperti contohnya adalah makanan ringan buatan UKM, kemudian produk fashion, aksesoris, dan lain sebagainya. Orang-orang bukan cuma percaya sama diri dia, tapi orang-orang jadi pengen beli produknya karena Fadil JD yang akan mempromosikan produknya. Dengan personal branding dia yang relate banget dengan anak muda zaman sekarang, pastinya itu juga menjadi salah satu kunci kenapa personal branding itu penting. Terutama salah satu impact-nya adalah kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua adalah membuat produk lebih mudah diingat. Nah ini penting juga nih teman-teman ya. Personal branding membuat produk lebih mudah diingat. Coba nih teman-teman pikirin ya. Kenapa sih kita selalu ingat sama salah satu produk tertentu ketika kita dengar nama tokohnya? Contohnya nih ya adalah Gigi Hadid dengan produk Maybelline. Ini kalau teman-teman sering lihat ada iklannya di TV, kemudian iklannya di sosmed. Kalau kita ngelihat Maybelline gitu ya, baik di mall dan lain sebagainya, teman-teman udah pasti kepikiran tokohnya. Ini dia juga salah satu peranan penting personal branding kenapa Gigi Hadid bisa sangat-sangat melekat kepada produk Maybelline. Selain dia dikenal sebagai perempuan yang memiliki gaya elegan dan simple, ini juga bisa langsung diasosiasikan dengan lini produk yang ia promosikan. Jadi kalau kamu punya produk yang khas, kemudian kamu juga punya personal branding yang unik ya. Misalnya kamu cocokin dengan produk kamu dengan tone Instagram kamu, misalnya kamu tone Instagramnya coklat, kemudian produk kamu juga warnanya lebih ke nude, itu mungkin bisa cocok. Jadi orang akan lihat kamu sama dengan orang lihat produk kamu gitu. Jadi produk kamu akan lebih dikenal karena kamunya juga memiliki personal branding yang tepat. Salah satu yang lainnya adalah mengenai gaya bicara kamu yang khas, maka produk kamu juga akan langsung teringat oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah membuka peluang kolaborasi. Impact ketiganya adalah membuka peluang kolaborasi. Salah satu contohnya adalah dengan personal branding kamu yang kuat, tentu orang lain, terutama pelaku bisnis, terutama orang yang sudah punya produk, pasti melihat kamu sebagai mitra yang potensial. Mereka akan lebih percaya untuk bekerja sama, entah itu berkolaborasi untuk produk, atau acara, atau campaign besar gitu. Dan kolaborasi ini tentu akan mendongkrak nama brand kamu menuju level yang lebih tinggi. Dan juga khususnya untuk kamu yang punya personal branding yang tepat sekali untuk produk yang kamu punya, tentu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan kolaborasi. Salah satu contohnya adalah mengenai Michael Jordan. Dengan personal brandingnya sebagai ikon basket, dia berhasil menciptakan kolaborasi fenomenal antara Air Jordan dengan Dior. Ini nggak cuma meningkatkan nilai brand saja, tapi juga untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan fashion high-end.
Kemudian yang keempat adalah meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi konsumen nggak cuma beli produk kamu karena kualitasnya aja, tapi juga karena mereka merasa bahwa terhubung dengan siapa dirimu. Kalau kamu sering membagikan cerita pribadi atau menunjukkan empati kepada audiens, mereka akan merasa lebih dekat dengan kamu. Hal ini juga yang membuat mereka akan setia dan terus mendukung bisnismu. Salah satu contohnya adalah artis yang sering banget kita lihat di sosial media dan juga di TV-TV ya, yaitu adalah Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment. Raffi nggak hanya membangun brand Rans, tapi juga dia memiliki komunitas besar yang merasa dekat dengan dirinya secara pribadi. Dia sering membagikan kesehariannya di media sosial ya, baik di YouTube, Instagram, TikTok, mengajak para fans untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek besarnya, termasuk beberapa bisnis yang mereka punya dari bidang kuliner dan juga pakaian. Konsumen jadi merasa lebih menjadi seperti bagian dari dalam dirinya dan juga perjalanan suksesnya. Dan inilah yang membuat mereka setia untuk mendukung setiap produk barunya dari Rans Entertainment maupun segala lini bisnis yang Raffi Ahmad punya. Kemudian poin kelima yang terakhir adalah memperkuat citra brand. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang profesional, ramah, inovatif, maka produk-produk kamu juga akan diasosiasikan dengan nilai-nilai tersebut. Konsumen tidak cuma beli produk kamu, tapi juga beli pengalaman yang ada di balik dari cerita-cerita kamu. Untuk memperkuat citra brand, kita bisa lihat dari contoh produk satu ini dari Kylie Jenner. Dia punya produk Kylie Cosmetics. Teman-teman pasti udah pada tahu banget sama produknya yang viral banget itu ya. Karena cocok banget nih antara personal brandingnya sebagai fashion icon dan juga beauty, antusias sukses membuat produk mereka. Salah satu contohnya adalah Kylie Jenner dengan produk dia Kylie Cosmetics. Tentunya teman-teman tahu personal branding Kylie Jenner sebagai fashion icon sukses membuat produknya dianggap sebagai standar kecantikan modern. Dengan konsistensi brandingnya melalui media sosial dan produk yang berkualitas, tentu citra Kylie Cosmetics melekat kepada brand premium mengikuti tren terkini. Semua ini gak lepas dari kepribadian dan gaya hidup Kylie yang terintegrasi dengan produk. Jadi memang cocok banget antara produk dengan personal branding Kylie itu sendiri. Itu dia kenapa impact personal brandingnya terhadap brand yang dia jual itu sangat-sangat besar. Jadi untuk teman-teman sekalian, itu dia tadi 5 impact. Kenapa sih personal branding harus kamu bangun? Karena kalau kamu punya personal branding yang tepat, apalagi kamu punya produk atau kamu mau mempromosikan produk di sosial media kamu, penting sekali supaya teman-teman bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian teman-teman dapat kepercayaan dari konsumen dan pastinya teman-teman juga akan dipercaya menjadi seorang yang kredibel karena apa yang teman-teman promosikan dan apa yang teman-teman jual itu sudah sesuai dengan personal branding kamu. Jadi sampai sini kamu udah tahu kan gimana sih impactnya personal branding yang tepat untuk sebuah produk yang kamu promosikan atau yang kamu jual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.